Jika yang paling dekat dengan kita adalah kematian dan yang paling jauh dari kita adalah masa lalu, maka ketika Allah mengatakan bahwasanya Dia itu dekat, Dia lebih dekat daripada urat nadi lehermu, maka yang perlu kita lakukan teman-teman untuk menjumpainya itu adalah mati. Satu-satu yang perlu kita lakukan adalah mati. Karena Rumi itu pernah berkata seperti ini, jika kita berbicara mengenai Allah, maka kita tidak lagi bisa berbicara tentang adanya dua ego di sana. Engkau, kita maksudnya berkata aku, sementara Dia, Allah pun berkata aku. Sehingga untuk meleburkannya, salah satu haruslah mati. Tapi karena Dia tidak mungkin mati, karena Dia adalah satu-satunya yang maha hidup, maka kitalah yang harus mati. Mati di sini teman-teman, itu bukanlah mati fisik, tapi matinya rasa keakuan di dalam diri. Walaupun memang benar ya, ketika fisik kita ini mati, ketika kemudian ruh kita ini terlepas daripada belenggu jasadnya, seketika itu juga kita akan menghadapnya dan kemudian kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Tapi sebelum waktu itu tiba teman-teman, lebih baik kita coba deh untuk manasik dulu. Pelan-pelan kita coba untuk mulai tinggalkan semua yang tidak akan kita bawa ke hadapannya. Mulai dari identitas kita, mulai dari materi kita, keluarga kita, sampai dengan ambisi-ambisi hidup kita yang itu semua tidak didorong oleh motif ibadah. Loh tapi gimana caranya? Hidup kan perlu materi, perlu keluarga, perlu bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini bukan berarti kita itu kemudian kabur ninggalin keluarga kita itu kemudian nggak kerja, atau kita kemudian itu nggak nyari nafkah. Bukan itu maksudnya. Tapi mulailah untuk kita itu bisa melepaskan satu rasa yang membuat kita menggantungkan makna hidup kita selain kepada Allah. Apakah satu rasa itu? Satu rasa itu adalah rasa memiliki, alias rasa kemelekatan diri. Karena kemelekatan ini teman-teman adalah bentuk daripada keakuan yang paling dasar. Bahkan ini yang menjadi sumber utama masalah kenapa kita itu nggak bisa mengenali Allah. Kita itu kan sering kan berkata begini, ini hartaku, ini anakku, ini suamiku atau ini istriku, ini pekerjaanku. Bahkan kita itu sering banget bilang begini, ini ibadahku. Kita bilang seperti ini seolah-olah hidup ini adalah tentang kita gitu loh. Padahal kita itu di sini hanyalah seorang utusan yang diminta untuk menjaga dan dalam tanda kutip mempergunakan semua yang telah dialirkan kepada kita ini, yang telah diamanahkan kepada kita ini untuk dipergunakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Makanya teman-teman, mulailah untuk kita itu bisa melepaskan rasa melekat itu terhadap apapun yang kita rasa kita miliki saat ini. Coba deh kita itu belajar untuk mulai menjadi seorang zuhud. Seorang yang zuhud itu tidak berarti dia tidak memiliki dunia. Kemarin saya sudah sempat bahas. Tidak berarti dia itu tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi dia itu paham di manakah dia harus meletakkan dunianya. Bukan dia itu meletakkan dunianya di hatinya, tapi cukup dia meletakkan dunianya di genggaman tangannya. Sehingga kapan saja ketika hatinya merasa bahwasanya dunia ini sudah membebaninya, bahwasanya dunia ini harus dilepas, maka dia akan senang hati melepaskan dunianya. Dan bahkan ketika dia sadar bahwasanya ada orang lain yang membutuhkan dunia itu, dia akan dengan sangat amat sukarela memberikan dunianya kepada orang lain.